Ustadz Doni dan Ustadz Robi untuk ada di depan sini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Mana Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazku, ini Allah. juga masku. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Antum sehat? Sehat. Katanya mau bawa unta, Wan. Iya, iya onta mana ya? Oh ini onta kesayangan. Dia suka Sekarang warnanya menggigit. biru ya unta itu ya. Ini punuknya coklat. Oh Iya. siap. Antum jangan macam-macam loh. Lagi emosi ini. Oh gitu. Iya. Nanti digigit sama ontanya loh. Oke. Betul. Bahkan mereka itu ada yang rela. Yus pokoknya berangkat tuh nggak karu-karuan. Dan ketika datang ke situ nggak karu-karuan. Pakaiannya segala macam bolong-bolong segala macam hanya untuk viral. Hanya untuk kemudian direspon sama masyarakat luar. Betul. Nah itu kayak gitu itu masuk positif atau negatif Mas? Nah, monggo Mas. Waduh, angin. Oke. Saya akan melihat dari berbagai sisi. Pertama, sekitar tadi pagi ya, saya coba ngecek. Ada dua mainstream, nek istilahnya cah-cah sekarang itu OOTD, outfit of the day. Terus ditakoni yang saya sempat mampir ke channelnya seorang influencer namanya Yosiolo. Ya, okay. Followernya banyak. Dia mewawancara murid-murid SMA swasta yang terkenal di Jakarta, SMA elit. Oke. Mereka ke sekolah itu pakai jaket, pakai jam tangan, pakai sepatu, tentu aja pakai seragam. Kalau soal seragam, baju, celana gitu standar, harganya 100 ribuan karena memang belinya ya di sekolah, di koperasi gitu kan. Tetapi mereka bersaing di jaket. Iya, saya amati. Si Yosio itu tanya, ini berapa ini jaket lo ini berapa? Ada yang ini beli di Jepang waktu itu 10 juta. Wah, 10 juta. 10 juta. Terus sepatunya nggak mahal, cuma 3,5 juta. Nggak mahal ya. Nah kalau jamnya ini punya bokap sih. Nggak tahu, kayaknya 80 jutaan deh. Masya Allah. Itu berapa jam sehari? 24 jam atau 26 jam? Nggak tahu. 36 itu. 36 jam ya. 36 jam. Dan itu tidak cuma satu orang. Banyak yang tipenya kayak gitu. Terus nanti ditotal. Wah berarti yang di baju kamu ini totalnya 89 juta misalnya kan. Ada yang sekitar 60, ada yang 25 juta dan lain sebagainya. Itu dari jam jaketnya aja udah jadi biaya ngontrak sebulan di Jogja bisa loh itu. Betul. Mahal banget. Nah, itu satu sisi. Yeah. Satu sisi. Kita baru ngomong remaja Jakarta ya. Okay. Belum jet setnya Jakarta ya. Jet setnya maksudnya orang-orang kayanya Jakarta. Okay. Itu baru anak mudanya. Maksudnya remaja-remaja anaknya orang kaya. Belum orang kayanya Jakarta. Belum kalau kita ngomong Paris gitu kan. Fashion di Paris luar biasa. Nah, melihat sebuah fenomena di mana orang-orang mengekspresikan dirinya dengan salah satunya adalah fashion, maka secara naluriah orang-orang juga pengen tiru gitu. Orang-orang kan pengen tiru. Kemudian muncul gerakan istilahnya itu subculture. Sub itu apa sih? Sub itu apa teman? Sub itu apa? Sub itu bagian bawahnya. Bagian yang ada di bawah. Di bawahnya. Ya. Bagian di bawah dari sebuah kebudayaan besar. Nah, fashion secara besar itu kan sebuah kebudayaan dari peradaban yang sedang berjaya saat ini, yaitu kapitalis. Ada fashion di dalamnya yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau dituruti ya biayanya sangat besar. Maka ada subculture fashion yang mengekspresikan dirinya dengan harga yang versi mereka. Itu di Citayam Fashion Week itu juga ditanya kan, itu berapa? Ini berapa? Ini berapa Mas? Langsung ya. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Yuk ngaji. Biasanya tuh di TikTok tuh ditanya-tanya, ini berapa? Ini berapa? Ya, ini berapa ini? Ini kaosannya 600 rial. 600 rial. Mahal juga ya. Pakai daun bayarnya. Pakai daun. Kalau ini? Kalau ini
50. Enggak, maksudnya ini harga diri antum berapa ini, Mas? Harga diri nggak bisa dihitung. Enggak bisa dihitung. Iya. Mahal ya. Mahal. Masya Allah. Mahal. Iya. Misalnya hoodie ya. Oh, Hoodie iya, itu hoodie. mungkin kalau yang kelas murah itu sekitar 150, 150. 160-an. Kalau middle-nya ya 250. Kalau yang high ini versi versi lokal brand ya. Ya. Oke. Versi lokal brand ya sekitar 400.000. Kok antum tahu, Ustaz? Oh, saya pengusaha lokal brand. Jangan salah. Coba lihat sepatu saya. Iya. Kids Jadi- ke. Iya. Jadi fakta saya menariknya pengusaha lokal teman-teman. brand. Iya. Jadi fakta menariknya teman-teman, Ustaz Doni itu sebenarnya pengusaha lokal brand juga. Iya. Beliau punya brand namanya Gets. Iya, Gatsby. bukan milik saya itu sama teman sih sebenarnya. Masya Allah. Itu apa, Ustaz? Sepatu apa? Sepatu, sneaker. Oh, sneaker. Terus ngembangin kertas dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu Instagramnya di mana, Ustaz? nantilah. Oke. Ya saya nggak mau ngomong, cuma coba saja cari getske.official. Coba ya. Kan ditanya. Ya. Oke. Makanya saya tahu range harga karena saya pemain di sana. Oke. Terus kemudian muncullah gerakan-gerakan seperti Citayam Fashion Week yang memang sengaja kalau kita lihat ya dari wawancaranya itu memang mereka brand lokal yang dipakai. Oke. Kalau yang anak muda dari sekolah favorit tadi Ya. itu belinya Luar di ya? Jepang lah, belinya di Singapura lah, belinya di Italia lah Amerika. dan lain sebagainya. Nah, ini versi low budgetnya. Iya. Ternyata low budget pun bisa keren, bisa bergaya gitu. Nah, Keren ya Tat ya. ya menurut Mereka. Ya, oke. soalnya keren itu kan soal selera kan, soal selera. Dan selera itu nanti standarnya masing-masing orang berbeda. Iya. Nah, sekarang kita lihat kalau Mas Robi tadi menunjukkan di Jepang juga ada Harajuku. Heeh. di Korea Selatan, Korea Utara ra ono ya. Korea Utara nggak Selatan ada, ono ya? Gangnam ya. Gangnam. Ada Gangnam. Di China itu ada apa ya? Corona. Eh, Loh iya. di China ada. Dan sebenarnya kalau kita tarik jauh, itu kan kita lihat di mana? Di Asia ya. Ternyata di Amerika itu sejak setelah Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua kan berakhir tahun 1945. Nanti tahun 50-an itu di Amerika muncul hippies. Apa habis? Hippies itu style misalnya kalau di Jepang namanya Harajuku. Kalau di Amerika tahun 50-an namanya hippies. Terus nanti tahun 60-an itu misalnya skinhead. Terus iya. kemudian muncul lagi punk. Pang. Jadi biasanya tidak hanya fashion, nanti satu package sama musik, sama fashion, sama gaya hidup sebenarnya Betul, lifestyle. yang dibangun itu gaya hidup. Kalau kita lihat misalnya ya sekarang kadang-kadang di perempatan ada anak pang gitu ya, itu juga bukan muncul dengan sendirinya. Itu sebenarnya ya kayak produk-produk Citayam versi Amerika gitu. Betul. Makanya style-stylenya itu kayak Oke, gitu kan. oke, Stylenya itu sengaja cari perhatian. Mulai dari Harajuku tadi kan begitu Ya, kan, cari benar. perhatian. Pang, cari perhatian. Oke. Terus Citayam ini cari perhatian. Dan kenapa cari perhatian seperti itu? Karena mereka tidak bisa mencari perhatian dengan harga. Kalau yang kelas atas kan mencari perhatiannya dengan harga. Oke. Ini harganya mahal loh. Oke, Walaupun kalau ini harga kami nggak mahal nggak apa-apa, tetapi bisa unik juga. Nah, Bisa gitu. unik dan bisa menjadi Gitu. pusat perhatian. Betul, Nah, betul. nanti dari Amerika itu diadopsi ini sebelum masuk Asia. Ya. Diadopsi di Eropa. Eropa. Pertama di Milan, di Itali. Italia. Itu istilahnya jenengan kalau browsing nanti street fashion ya. Street fashion itu nanti di seluruh dunia ada. Street fashion di seluruh dunia ada. Di Itali, di Milan, terus kemudian di Paris tentu saja. Paris itu juga ada dua, ada versi fashion high class-nya sama fashion street fashion-nya. Terus nanti di Copenhagen, di mana semuanya. Terus nanti pertama kali Asia itu ya Jepang, karena negara maju di Asia itu yang pertama ya Jepang kan gitu kan. Orang mau ngomong fashion itu kan perutnya selesai dulu kan gitu. Ya, betul. Gitu kan. Makanya yang sudah mulai urusan perutnya terpenuhi, dia terus kemudian bergerak ke arah fashion. Kemudian di Korea Selatan tadi, terus kemudian di China, terus kita lihat di Indonesia. Oke. Muncul. Nah, kalau kita melihat
gerakan yang sama, itu berarti bukan murni. Nah itu Ustaz, maksud saya itu. Kan itu tadi kalau kita bisa lihat ada di Eropa ada, di Amerika. Korea Pertama muncul di Amerika. Di Kemudian diadopsi oleh Eropa. Terus kemudian diadopsi oleh Asia. Terus kemudian diadopsi oleh Indonesia. Ya. Termasuk yang Citayam tadi. Betul. Itu kan seolah-olah terstruktur. Betul. Terus kayak seolah-olah tuh ini memang diagendakan. Nah itu maksudnya gimana? Itu apakah ada agenda di baliknya? Ya. Apakah seperti apa, Ustaz? Baik. Perial Citayam Fashion Week ini saja nih. Betul. Jadi di dalam peradaban yang sedang berkembang ini, yang kita sebut kemudian kapitalis ini, ini nilai-nilainya itu berbeda dengan nilai-nilai Islam. Pertama ya, nilai yang akan dicapai dari umat Islam, nilai itu maksudnya nilai amal, nilai perbuatan. Umat Islam itu nilai perbuatannya itu apa? Ibadah. Karena umat Islam itu semua amalnya kan dinilai sebagai ibadah kan. Ibadah. Baik itu ibadah madhoh maupun ghairu madhoh. Nah, kalau peradaban kapitalis itu nanti nilainya berbeda. Nilainya adalah manfaat. Asas manfaat. Pokoknya asal bermanfaat dilakukan. Maka nanti kalau menggunakan standar kapitalis, penilainya adalah manfaat. Misalnya ketika menilai Citayam itu tadi, Citayam Fashion Week, ini bermanfaat atau enggak? Bermanfaat. Bagus-bagus saja kalau bermanfaat. Enggak ada narkobanya, enggak ada. Ya berarti bagus-bagus saja. Support UMKM. Itu karena support UMKM bagus-bagus saja. Karena melihatnya hanya dari segi manfaat gitu. Tapi kalau umat Islam nanti dari segi, selain dari segi manfaat, itu ada segi ibadahnya dulu, halal haramnya dulu kan begitu kan. Oh iya Pak Tunda. Kalau mubah baru manfaat atau tidak manfaat gitu kan. Nah, kita kembali ke peradaban kapitalis. Peradaban kapitalis itu teman-teman terlahir setelah Eropa mengalami dua revolusi besar. Yang pertama namanya revolusi sosial Prancis, yang kedua revolusi industri Inggris. Kenapa direvolusi? Karena sebelumnya Eropa itu berada pada abad ke-8. Sebuah masa di mana Eropa dikuasai gereja dan menyebabkan mereka mundur. Mereka itu dulu ketika berada di bawah kekuasaan Romawi Yunani, itu majunya luar biasa menjadi superpower. Betul. Setelah mereka masuk dalam abad gereja yang mereka sebut abad ke-8, mereka mundur, mengalami kemunduran. Terus superpowernya siapa? Umat Islam. Superpowernya umat Islam. Golden Age. Itu disebut Golden Age-nya umat Islam. Nah, ketika Golden Age-nya itu umat Islam, orang-orang Eropa meniru segala macam cara hidup orang Islam, termasuk fashionnya juga kan? Betul. Termasuk fashionnya juga. Kalau jenengan lihat ya, fashion orang-orang Eropa abad pertengahan itu katakanlah mulai dari tahun 700, 800, 900, 1000 sampai 1400 lah. Itu abad ke-8, nanti pasti pakaiannya itu yang wanita ya kayak muslimah, ada kerudungnya gitu kan. Oh iya. Yang laki-laki gitu. Ada fotonya nggak Mas Media? Nanti kalau silakan dicari. Nemu ya. Terus bahkan karya seni juga sama. Karya seni juga berkiblat pada umat Islam. Misalnya nanti jenengan akan menemukan lukisan Maria gendong bayinya Yesus, kerudungnya itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya tuh. Oh iya, di Prancis. Silakan dicari kalau nggak percaya dicari. Kenapa? Karena waktu itu kiblat peradaban, kiblat budayanya adalah umat Islam. Nah, kemudian mereka bergerak. Kita itu ini orang-orang Eropa ya. Kita itu dulu zaman Yunani Romawi itu berjaya. Kita menjadi superpower. Giliran dikuasai Kristen, dulu zaman Romawi Yunani kan tidak pakai agama Kristen. Pakai dewa-dewa kan. Dewa-dewa. Dulu itu kita pakai dewa-dewa itu berjaya. Sekarang pakai Kristen, pakai gereja kok malah mundur. Nah, mereka melakukan sebuah gerakan untuk menyingkirkan gereja dari pemerintahan. Gerakannya namanya Renaissance, pencerahan, kembali kepada masa klasik Yunani Romawi. Renaissance itu berjalan cukup lama, ratusan tahun, kemudian berujung revolusi Prancis tadi. Revolusi Prancis tadi intinya adalah menggulingkan kekuasaan gereja. Karena kekuasaan gereja itulah yang membatasi perkembangan ilmu. Misalnya ya, Galileo Galilei mengatakan bumi ini bulat tahun 1600,
kemudian dihukum oleh gereja. Gereja. Gitu kan? Terus orang Eropa mengatakan, nah ini kan penemu bumi bulat itu Galileo Galilei. Gitu. Padahal 600 tahun sebelum itu, tahun sekitar 900-an, itu Al-Biruni sudah tidak hanya mengatakan bumi ini bulat, sudah ngitung lingkarnya. Dan ketemunya itu lingkar bumi itu sekitar 40 juta kilometer sekian. Dan itu ketika dikonfirmasi dengan ukuran modern hari ini itu sama, cuma berbeda 1000 kilometer. 1000 dibanding 40 juta itu kan nggak ada apa-apanya. Apalagi di zaman itu ya, yang iya, teknologi nggak secanggih sekarang. Iya. Nah, kita lihat kembali ke revolusi Prancis tadi. Revolusi Prancis itu kemudian akhirnya diikuti dengan revolusi industri Inggris. Nah, revolusi industri inilah yang kemudian melahirkan kapitalisme. Kapitalisme itu gini, revolusi sosial Prancis itu melahirkan sebuah sistem kehidupan baru yang disebut sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan publik. Karena dulu kan kehidupan publik mereka kan diatur pakai gereja. Ya, oke. Selama diatur pakai gereja mereka mengalami kemunduran. Terus mereka memberontak. Pokoknya saya nggak mau lagi diatur pakai agama. Agama Kristen maksudnya. Nggak mau lagi diatur pakai agama. Kami pengen kehidupan publik kami atur sendiri. Hukum kami atur sendiri. Nggak mau lagi hukum dari gereja gitu. Terus caranya gimana? Ya kekuasaan gereja ditumbangkan. Akhirnya tumbanglah di revolusi Prancis tadi. Terus kemudian karena sistem negara yang tadi, kekristenan tadi sudah ditumbangkan, mereka butuh negara baru. Kalau dulu negara itu hukumnya menggunakan hukum gereja, ini terus mau menggunakan hukum apa? Nah, terus berarti hukum kita sendiri. Biar kita itu bisa enak, bisa nyaman, kita bikin hukum sendiri. Nah, terus gimana caranya? Mosok seluruh rakyat akan kumpul rembukan bikin hukum, kan ya nggak mungkin, secara fisik aja nggak mungkin, mau kumpul di mana? Rakyat seluruh negara kumpul jadi satu, repot kan? Akhirnya mereka melakukan pemilihan wakil rakyat. Nah, wakil rakyat inilah kemudian duduk bersama membuat suatu hukum. Mereka sebut sebagai legislatif. Legislatif membuat hukum. Hukumnya sudah jadi. Siapa yang menjalankan? Mereka memilih lagi orang yang akan menjalankan hukum. Namanya eksekutif. Nah, terus ada yang melanggar hukum ini gimana? Ada sebuah badan lagi yang menangani para pelanggar hukum, namanya yudikatif. Jadilah trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Kenapa mereka memperjuangkan itu? Karena mereka menginginkan kehidupan yang bebas. Artinya kehidupan tidak diatur pakai agama. Mereka ingin negara ini diatur pakai hukum buatan mereka sendiri. Termasuk berfashion nantinya ya. Nah, ujung-ujungnya nanti di fashion. Nah, itu kan secara politik dan sosial kan sudah mulai terbentuk. Kalau secara politik dan sosial mulai terbentuk, nanti ekonominya juga terbentuk gitu loh. Betul. Akhirnya melahirkan revolusi industri yang kemudian secara ekonomi melahirkan kapitalisme. Nah, kapitalisme itu intinya adalah semua orang, kalau tadi kan semua orang bebas membuat hukum, boleh membuat hukum sendiri. Kalau di dalam kapitalis, semua bebas berbisnis, semua bebas berekonomi. Yang dulu di zaman abad pertengahan yang feodal itu tidak semua orang bisa. Yang boleh berbisnis hanya para pemilik tanah, landlord gitu ya, para bangsawan dan lain sebagainya. Nah, di zaman kapitalis semua boleh berbisnis asal punya kuasa, asal punya modal dan lain sebagainya. Maka muncullah itu revolusi industri, muncullah dunia bisnis modern seperti yang kita lihat sekarang. Nah, dengan munculnya pabrik baru, kan awalnya muncul revolusi mekanik sebenarnya awalnya. Revolusi mekanik itu penemuan mesin-mesin industri. Misalnya gini, dulu kain ini kan dipintal dengan manual kan. Terus James Watt menemukan mesin uap, kemudian alat pintalnya ini digerakkan dengan mesin uap tadi. Sudah mulai mesin. Bedanya apa? Kalau dipintal oleh manusia mungkin sehari paling jadi satu gitu kan. Kalau pakai mesin sehari bisa ratusan. Akhirnya apa? Produksi ini berlimpah. Produksi pakaian yang dahulu itu mungkin selembar kain itu harganya katakanlah kalau dinilai kita sekarang ya, katakanlah 1 juta itu kan, karena bikinnya sebulan gitu kan. Sekarang itu
jadi sangat murah karena dalam sehari bisa bikin banyak kain. Oke. Itu melahirkan produksi produk massal, mass production. Nah, mass production ini juga menuntut bagaimana produksi yang sudah dibuat ini harus dijual. Oke. Maka dijuallah produk-produk itu. Kalau zaman dulu orang kan jual ya bikin dipakai sendiri. Memasuki sistem ekonomi modern ini bikin dan bikinnya banyak dan itu dijual. Kenapa barang itu bisa dijual? Karena dia memiliki nilai fungsi. Misalnya baju ya. Baju ini memiliki nilai fungsi untuk menutup badan, melindungi badan dari suhu dingin, misalnya dari suhu panas, dari udara. Atau misalnya sandal, sepatu ya punya nilai fungsi untuk melindungi kaki agar tidak sakit kena batu dan lain sebagainya. Kereta punya nilai fungsi untuk transportasi sepeda dan lain sebagainya. Itu namanya nilai fungsi. Nah, barang-barang yang ada nilai fungsinya maka dia ada nilai tukarnya. Maka nilai tukar itu ditentukan oleh nilai fungsi. Itu rumus kapitalisme tahap awal. Rumus kapitalisme tahap awal. Bentar Ustaz. Izin menyela ya. Tapi misal diturut lagi antara hubungan tadi itu Citayam sama kemudian kapitalis ini nanti dulu ini apa ini Mas Robi? Ya makanya panjang. Oh panjang. Makanya panjang. Berarti ini sajane nek kaitannya ini. Ada. Oh berarti ini ada konspirasi di baliknya berarti. Bukan masalah konspirasi. Nanti okay, saya teruskan dulu. Saya lanjutkan dulu ya. Satu-satu ya. Sabar. Oke. Nanti ketika kan kemampuan industri ini kan berkembang terus kan. Oke. Kalau kita kenal sekarang industri 4.0 ya. Yang pertama itu 1.0. 1.0 itu mekanisasi. Terus 2.0. 2.0 itu apa sih? Sampai 3.0 sampai 4.0. Nek 4.0 itu kan digital. Internet bukan digitalisasi. Digitalisasi itu 3.0. Oke. Kalau 4.0 itu internetisasi. Kalau digitalisasi itu baru 3.0. Oke. Nah, jadi mesin yang tadinya manual itu didigitalisasi biar semakin. Nah, sekarang semakin berkembang lagi karena digitalnya kalau dulu kan digitalnya hanya digitalku sendiri, digital sendiri. Tapi sekarang kan digitalnya itu terkoneksi semua. Yang 4.0 itu gitu. Nah, seiring perkembangan teknologi itu, kemampuan produksi kan terus meningkat, Mas. Terus meningkat. Akhirnya mereka mau nggak mau harus menjual. Sekarang bayangkan, jenengan sudah punya baju, katakanlah 3, sudah punya sepatu 1, terus saya juali, Mas, saya mau jual sepatu. Oh, saya sudah punya. Ngapain saya beli sepatu lagi? Gitu kan? Nah, agar produk yang mereka bikin itu tetap terserap, walaupun pertama gini, agar terserap lebih banyak, mereka harus memperbesar pertama kuantitas pasar. Kuantitas pasar. Habis ilmu itu kualitas pasar. Ilmu marketing ini. Metu iki ilmu marketing ini. Tidak hanya marketing, ini marketing dan sosiologi. Asik. Memperluas pasar. Misalnya gini ya, saya punya brand, saya jual di Indonesia. Ternyata saya bisa memproduksi lebih banyak lagi. Saya harus bagaimana? Buka market di Singapura. Ternyata produksi saya meningkat lagi. Saya harus buka di Malaysia, saya harus buka di Thailand, saya harus buka di India, saya harus buka di Arabia dan lain sebagainya kan. Itu namanya memperluas kapasitas pasar, kuantitas pasar. Maka muncullah itu kapitalisme global. Yang mana jenengan hari ini hidup di Indonesia tapi mengenal brand-brand Amerika misalnya. Kita hari ini misalnya Coca-Cola, McD gitu kan. Fans of the Kentucky. world. Jenengan hidup di Indonesia mengenal brand-brand Korea Selatan, Samsung. Mengenal brand-brand Korea Utara, Jepang. Nuklir. Jepang Honda, gitu. Yamaha. Mengenal produk Prancis, Peugeot. Peugeot. Itu loh sebelah mobil. PUG. Itu bacanya Peugeot. Peugeot tenan. Iya. Croissant mau kan kali. Kali croissant sing iki lho. Callback-nya atuh. Ayo. Oke. Sampai mana tadi kok lali? Sampai ini produk luar negeri. Memperluas pasar ya, memperluas pasar. Sekarang bayangkan, kalau pasar seluruh dunia sudah saya kuasai.
Ya. tapi produksi saya tetap bertambah. Katakanlah gini, saya bisa memproduksi handphone. Oke. Wah. Oke, di Indonesia sudah pakai handphone saya semua. Sudah saya perlebar di Asia pakai semua, di Eropa pakai semua, Amerika sudah pakai semua. Tapi saya masih tamak. Masih tamak, pengen menjual lebih banyak lagi. Caranya gimana? Kualitas pasarnya ditingkatkan. Oke. Kualitas pasarnya ditingkatkan. Mas Robi yang sudah punya 1 sepatu, piye carane men gelem beli 2 sepatu. Scale up. Yang sudah punya 3 jumper, bagaimana caranya punya 6 jumper. Wah, ini marketing lagi nih. Itu apa namanya? Saya harus menciptakan nilai baru yang tidak sekedar nilai guna. Nah, Kalau nilai guna, Mas Robi sudah punya Udah sepatu, tuntas. tak tawari, nggak akan beli. Udah Karena apa? tuntas. Saya sudah punya sepatu, ngapain? Kalau itu pakai nilai guna. Maka para marketer dan sosiolog kapitalis itu menyusun sebuah strategi baru, menambah nilai baru di dalam benda. Tidak hanya nilai fungsi, yang kemudian nilai fungsi itu melahirkan nilai tukar, maka mereka melahirkan lagi nilai tanda dan nilai simbol. Sekali lagi, nilai tanda dan nilai simbol. Misalnya gini, Mas, aku mau jual sepatu penjenengan. Aku sudah punya sepatu ya. Wah, sepatumu kan mereknya ora jelas. Kalau pakai sepatuku, jenengan akan tampak lebih keren. Nah, strata itu sosial loh. naik. Ada Strata merek sosial terbaru naik. gitu. Nah, di dalam benda sekarang zaman kapitalisme lanjut, kalau orang-orang filsafat nyebutnya postmodern, orang-orang tipe kapitalisme lanjut itu sudah mafhum bahwa barang itu tidak hanya dinilai dari fungsinya, gunanya, tetapi simbolnya. Ya. Mas Robi sudah punya 1 handphone, tapi tetap saya akan juali biar barangku tetap laku. Mungkin tahun 2010-an jenengan muncul sebuah handphone namanya BlackBerry. BlackBerry itu yang orang sebenarnya sudah punya handphone GSM ya waktu itu ya. Iya. Tapi Nexian. kalau belum punya BlackBerry itu kayaknya belum. Padahal Belum dua-duanya sah ya. sama-sama handphone gitu loh. Ya juga sih. Itu namanya apa? Membuat nilai simbol di dalam sebuah produk. Nanti juga sama. Apapun, katakanlah fashion, sepatu misalnya. Sepatu itu hari ini tidak sekedar nilai fungsi untuk membungkus kaki, tapi ada nilai simbol. Kalau sudah pakai sepatu yang garisnya cering gini nih, yang apa tagline-nya just do it itu, wah sudah keren. Just do it. Ini kayak Erdila. Iya, belinya harganya mungkin sekitar cuma 3,5 juta tadi, cuma 3,5 juta. Padahal saya tahu produksinya. Paling montok 200.000 gitu. Oh iya? Serius, Iya. serius. Nah, bagaimana caranya mereka bisa tidak sekedar menjual kepada orang yang sudah punya sepatu, tetapi menjual sepatu dengan harga yang berlipat-lipat dari nilai produksinya. Maka menanamkan nilai simbol, nilai tanda, nilai simbol pada benda tersebut. Misalnya sepatu tadi, mobil juga sama. Ada mobil-mobil itu yang sifatnya itu hanya alat transportasi, ada gitu. Tetapi ada juga mobil-mobil yang tidak sekedar alat transportasi, tapi alat penunjuk status sosial. Kan gitu kan? Contohnya Apa misalnya? Mini Cooper. Oh iya. Mini Cooper. Bentuknya mini, harganya maksi. Harganya maksi. Ada maksud. Kalau yang sekedar alat transportasi ya sebut saja apa ya gitu lah Ya. gitu ya. Intinya Oh iya, seperti pantesan itu. juga ya. Kemudian ada orang yang naik Pajero itu lebih kastanya lebih wah, Yes. gitu maksudnya. Betul. Kemudian orang yang naik Padahal aslinya nggak enak. kastanya rapian juga ya. Yang Asli, naik nggak Tesla. Tesla. Nah, Oh Tesla. iya. Ya, Mobilnya ya, Mobil Ah. sekarang udah jadi rongsokan. Oh, Iya. gitu. Antum punya mobil Tesla? Bukan lagi Tesla, Toys Bird. Toys Bird. Toys Bird. Iya, keluaran terbaru di gitu. Qatar sekarang Toys Bird. Iya. Tesla. Oke. Iya. Nah, sekarang begini. Meh nambahi. Enggak. Lanjut. Sekarang begini. Untuk menciptakan nilai simbol, untuk membuat orang tetap membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak perlu, itu perlu strategi. Perlu strategi. Kalau istilahnya Baudrillard itu seorang pemikir dari Prancis.
dia menyebutnya simulasi. Perlu simulasi untuk membuat sesuatu yang tadinya itu sebenarnya tidak perlu, akhirnya perlu gitu. Membuat simulasi. Misalnya gini, dulu yang namanya rambut kotor itu ya tinggal dicuci saja gitu kan. Tetapi seiring dengan tumbuhnya industri sabun pencuci rambut yang kita sebut hari ini sebagai sampo, bersaing di mana-mana. Nah, untuk mengalahkan kompetitor itu muncul nilai-nilai yang dulunya tidak ada melalui simulasi. Simulasi itu sebenarnya yang dia sebut simulasi itu iklan sebenarnya. Iklan. Iklan untuk menciptakan dunia hiperreal. Dunia hiperreal. Misalnya begini. Dulu yang namanya sampo itu ya sampo saja. Tetapi seiring pertumbuhan industri yang persaingannya semakin ketat, maka biar sampo saya laku itu harus ada spesifikasinya. Sampo khusus rambut lurus. Sampo khusus rambut hitam. Sampo khusus laki-laki. Sampo yang maskulin. Padahal itu isinya sama, Mbak. Cuma paling parfumnya aja yang berbeda, sama bungkusnya berbeda. Isinya ya sabun, podo. Tetapi ben jenengan gelem tuku, bungkusnya diubah, parfumnya diubah, iklannya diubah. Iklan untuk laki-laki, wah dicitrakan maco. Terus jenengan lihat iklan bayang ke, wah aku nek nganggo iki kayaknya semaco bintang iklannya itu. Itu namanya penciptaan dunia hiperreal. Padahal gundul. Terus ngopo sampunan. Sampai akhirnya itu muncul produk-produk yang tidak masuk akal. Itu tadi misalnya sampo untuk wanita berhijab, itu ada khusus sampo untuk wanita berhijab itu kan. Padahal aslinya ya padha wae to. Bedane apa coba? Tetapi pinter-pinternya mereka menciptakan hal itu. Termasuk pinter-pinternya menciptakan image agar seseorang itu mau membeli produk mereka. Oke. Nah, di dalam rangka untuk menciptakan seperti itu, kalau hanya menggunakan iklan, Mas, iklan yang muncul, yang dikeluarkan dari si brand, si perusahaan, itu nggak percaya antum. Misalnya antum cuma dikasih iklan di TV lah, di YouTube lah, keluar iklan dari brand itu, namanya iklan dari yang punya perusahaan pasti bagus-bagus itu kan. Tetapi kalau yang bilang orang awam. Nah, itu kan dibikinkan movement atau gimana? Maka bikin movement. Lah sebenarnya gerakan fashion tadi itu movement. Oh, gitu. Bukan natural. Bukan natural. Citayam tadi itu. Lah kan lihat di Amerika ternyata ada, diimpor di Eropa, diimpor di Asia, diimpor di Indonesia. Ini kan artinya bukan sebuah gerakan natural yang muncul dari Citayam gitu loh. Iya juga sih. Ada sebuah movement tertentu yang dalam hal ini kalau di Citayam itu untuk mensupport brand lokal. Apalagi ditunjang ini juga keinginan mereka untuk menjadi selebgram atau seleb TikTok gitu. Jadi dikemas lewat itu juga. Mereka memanfaatkan itu. Nah. Mereka dengan sadar ya. Ini kan anak-anak muda ini kan punya hasrat pengen terkenal. Difasilitasi dan di dalam pemfasilitasan itu sebenarnya tersimpan pesan-pesan sponsor sebenarnya. Oh gitu. Ya iyalah. Tapi berarti sepenangkapanku berarti saja nih Citayam Fashion Week ini adalah sebuah ciptaan ini. Create. Berarti ini by konsep. Berarti maksudnya berarti nggak natural tiba-tiba ada Citayam Fashion Week nih. Nggak sesimpel itu. Oke, apalagi kalau soal ngomong-ngomong aurat ini kan juga sedang marak juga Ustadz Doni dan Ustadz Robi. Di Arab Saudi kan sudah tidak diwajibkan pakai hijab. Itu maksudnya apa itu? Itu apakah sebuah agenda juga kah? Iya, bagian dari kalau kita kan mendakwahkan Islam dan seluruh nilai-nilainya. Lah orang barat mendakwahkan ide-ide kufur sekuler itu dan seluruh nilai-nilainya. Ya sama sebenarnya, kita itu mendakwahkan, dia juga mendakwahkan. Sama-sama mendakwahkan, tapi ini dakwah itu kan bahasa Islam ya. Saya pinjam bahasa Islam. Tentu saja mereka bukan dakwah, tetapi intinya adalah menyebarluaskan kan gitu kan. Menyebarluaskan ide-ide, pemikiran dan nilai-nilai mereka. Kita sendiri juga ditugaskan oleh Allah untuk
menyebarluaskan ide-ide pemikiran dan nilai-nilai Islam. Maka yang sedang terjadi seperti Mas Robi katakan tadi, ini kita sedang perang pemikiran sebenarnya. Sedang perang pemikiran. Nah, persoalannya kenapa mereka mengajak, nah ini nih, yang jawabannya dari apakah konspirasi atau bukan, Okay. Apakah konspirasi atau bukan? Sebenarnya niatan mereka itu apa sih? Misalnya ya, membikin fashionan itu untuk apa sih? Sekali lagi, ini soal jualan. Sekali lagi ini soal jualan. Karena apa? Inti dari ekonomi kapitalis itu dodolan saoke-oke, intinya itu. Dan ora peduli itu carane haram atau halal, nggak peduli. Pokoknya jual. Intinya begitu. Okay. Maka nanti yang dijual itu macam-macam. Yang bisa dijual itu apapun bisa dijual. Fashion bisa dijual, fun bisa dijual, food bisa dijual. Bahkan sampai hari ini pengajian pun bisa dijual. Gini, cirinya begini. Sesuatu ini kalau istilah filosofisnya ya. Saya kadang-kadang bawa istilah-istilah filosofis. Ini namanya komodifikasi. Menjadikan sesuatu sebagai komoditas. Itu namanya komodifikasi. Misalnya sepatu yang tadinya hanya alat pembungkus kaki dijadikan komoditas gaya-gayaan demi biar terjual lebih banyak, itu namanya komodifikasi. Nah, nanti yang dikomodifikasi macam-macam, sudah saya bilang tadi ada food, fun, fashion. Yang dengan food, fun, fashion itu mereka berharap agar pasarnya semakin luas, dan salah satu pasar itu ya remaja muslim gitu. Maka remaja muslim dikondisikan untuk menerima konsep food fun fashionnya mereka agar menyerap pasar mereka, ininya begitu. Terus saya tambahi sedikit soal komodifikasi pengajian tadi. Jujur ya, mohon maaf ini. Ada gerakan-gerakan pengajian yang itu sifatnya industri. Sifatnya industri. Ya misalnya televisi lah ya. Okay. Televisi itu kan industri pertunjukan kan. Okay. Industri pertunjukan. Nah, karena yang diberi sajian pertunjukan ini salah satunya juga muslimin, ibu-ibu yang kadang juga ada hasrat untuk ngaji juga secara naluriah itu, maka mereka bikin program-program pengajian, mungkin di subuh-subuh di stasiun-stasiun TV itu ada pengajian. Tetapi pengajiannya itu sifatnya itu komodifikasi. Sifatnya komodifikasi pengajian. Yang penting gini Pak Ustadz, nanti ngisi di stasiun TV kami ya, nanti honornya ya 20 juta lah gitu. Misalnya itu ya. Tetapi jangan ngomong ini ya, ngomong yang lembut-lembut saja. Nah, itu kejadian di saya juga, Ustaz. Maksudnya Saya pernah kejadian kayak gitu, pernah. Jadi di salah satu radio di Yogyakarta. Gitu. Jadi ditawarin budget sekian gitu. Ya, karena nggak usah disingkat ya, nggak usah di inisialnya nggak usah disebutin radionya ya, radio aja gitu. Radio aja. Nah, jadi itu terus udah nyebut nominalnya khas industri banget gitu, khas industri banget gitu. Jadi terus kemudian dikasih warning, nggak boleh ngomongin tentang riba, nggak boleh ngomongin tentang pacaran, nggak boleh ngomongin tentang politik Islam. Oh gitu. Jadi pokoknya yang menyejukkan saja gitu. Maksudnya ini menyejukkan untuk siapa sebenarnya gitu kan? Menyejukkan untuk siapa sebenarnya? Menyejukkan untuk para pelaku maksiat ataukah siapa kan? Saya respon ya Mas Robi ya. Iya. Itu kan artinya gini, namanya dakwah, itu kan menyeru yang hak. Betul. Ya pokoknya ada kebenaran saya seru. Ya, kan gitu kan? menyuarakan hak. Tetapi kalau pengajian yang sudah dikomodifikasi, itu yang penting itu hadirin seneng lah gitu ya. Rating. Yang penting ya. rating. Yang utama itu adalah pemirsa atau pendengar seneng, bukan masalah seruannya. Maka cari seruan-seruan yang tidak kontradiktif, yang tidak pemancing amarah. Masa. Oh gitu ya. Nah itu komodifikasi ustadz. Komodifikasi ustadz. Dan itu terjadi dimanapun. Segala sesuatu ketika sudah dikomodifikasi oleh kapitalisme itu mengalami penurunan grade.
penurunan kualitas itu pasti. Di fashion tadi ya kalau dari segi Islam ya kualitas ibadah dari fashion itu menjadi turun. Kalau di dakwah ya kualitas dari seruan itu menjadi turun. Nanti di alam juga ketika alam itu dieksploitasi secara kapitalis itu juga akan menurun. Makanya di dalam dunia kapitalis itu perusakan alam ada di mana-mana. Karena di dalam peradaban kapitalis semua yang dikomodifikasi itu ininya turun, nilainya turun. Pasti itu begitu. Nah, ini bukan soal konspirasi, tetapi soal bahwa mereka itu punya kepentingan untuk menguasai dunia. Ya podo wae ya cuma akhirnya podo wae. Ya itu konspirasi juga. Tapi artinya jangan berpikir ini ada sebuah gerakan bawah tanah dan lain sebagainya, enggak. Intinya adalah kita itu sebenarnya sedang berperang pemikiran, berperang peradaban, berperang kebudayaan. Nah, ini harus disadari sejak awal, teman-teman. Karena yang disasar itu juga panjenengan semua. Waduh. Jangan sampai kita melihat itu terpesona kemudian larut ke dalam sana, tetapi sebenarnya kita itu sedang mengamalkan nilai-nilai di luar Islam. Betul, seperti yang Mas Robi katakan. Demi gaya fashion tadi ternyata melanggar syariat. Soal antara agama dan ideologi tadi ya. Siap. Soal agama dan ideologi. Mas Robi tadi sudah sebutkan bahwa Islam itu hablum minallah, hablum minafsih, dan hablum minannas. Agama-agama selain Islam itu hablum minallah dan hablum minafsih. Hanya itu. Mentoknya di situ. Maksimal di situ. Hablum minallah dan hablum minafsih, diri sendiri. Mengatur diri sendiri dan mengatur hubungan dia dengan Allah. Agama apapun, ngatur ibadah, ngatur akidah, ngatur diri untuk jujur, apa yang boleh dimakan. Kalau di dalam Islam nggak boleh makan babi, kalau di dalam Hindu nggak boleh makan sapi, gitu kan? Kalau di dalam Kristen minum wine itu bagus ketika misa Paskah, kalau di dalam Islam haram, gitu kan? Itu kan ngomong masalah ini kan? Ngomong masalah hablum min nafsih kan? Nah, sementara kalau ideologi itu ngomongnya hablum minan nas, sistem ekonomi, sistem politik, hubungan internasional, pidana, ya enggak? Ya. Nah, agama pada umumnya enggak punya itu. Ada sistem ekonomi Buddha, sistem ekonomi Hindu? Ada? Sistem pidana Buddha, sistem pidana Kristen? Oh iya, enggak ada ya? Ilmu kok rajam dalam Hindu itu enggak ada. Mustahil. Kisos. Enggak ada, tapi kalau di dalam kapitalis ada. Oh gitu. Ada. Sistem ekonomi kapitalis ada, sistem ekonomi komunis ada. Sistem pidana ada. Oh, sistem pidana maksudnya. Ya, sistem pidana ada, sistem ekonomi ada, sistem politik ada dan lain sebagainya. Nah, dimensi ketiga ini adalah domainnya ideologi. Dimensi 1 dan 2 ini domainnya agama. Makanya kalau saya sebutkan Dinul Islam itu beyond agama, beyond ideologi. Di atas semua agama dan di atas semua ideologi. Kalau ngomong ibadah kita di atas semua agama. Kalau ngomong ideologi kita di atas semua agama. Karena Islam itu adalah sempurna. Ketika haji wada, Allah firmankan kepada Rasulullah Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Sempurna sudah. Sempurna itu sudah mencakup semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah aku cukupkan, tidak akan aku tambah, tidak akan aku kurang. Yang segitu itu sudah cukup, sudah sempurna untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Mulai dari dimensi 1 hablum minallah, dimensi 2 hablum minafsih, dimensi ketiga hablum minannas. Maka kalau kita ngomong sosial politik, hadap-hadapan kita dengan kapitalis dan komunis gitu. Tetapi kalau ngomong soal ibadah, mungkin ya hadap-hadapannya tidak dengan kapitalis dan komunis, dengan agama lain gitu. Tetapi dalam urusan sosial politik ekonomi seperti halnya di dalam fashion tadi, itu di Islam punya urusan di sana gitu. Yang itu urusan Islam dan urusan kapitalis itu pasti akan berbeda, tidak sama dan pasti akan benturan.
Nah, antum akan ikut yang mana? Nah, persoalannya segitu. Maka kita harus paham. Harus paham ketika kita berislam, itu maka kita tidak sedang berkristen, tidak sedang berbuddha, tidak sedang berhindu. Begitu juga tidak sedang berkapitalis dan tidak sedang berkomunis gitu loh. Berislam ya berislam, kafah seluruhnya kita menggunakan aturan Islam. Maka kita harus tahu, kita harus membahas kapitalis, komunis dan lain sebagainya. Gitu, Mas Dio, tambahan saya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini harusnya bukan menjadi hal yang tabu ya? Apa? Iya. Bukan hal yang menjadi. Bukan hal yang tabu. Karena tanpa kita sadari di dekat-dekat kita itu ya, itu tertanam paham-paham semacam itu. Mulai dari lagu, dari fashion, ya. Biarlah semesta mendukung. Wah. Itu ideologi mana? Semoga semesta merestui. Semoga semesta merestui. Betul. Islam, kapitalis, sosialis. Gak paham aku. Sosialis. Sosialis. Oh, iya, sudah paham berarti. Cuma aku nggak paham sih sosialis atau kapitalitas, yang penting itu bukan Islam itu. Bukan Islam. Karena nggak ada yang namanya. Iya, mosok ya minimal ngono lah. Mosok dianda semesta. Padahal semesta yang di dekat Malioboro aja tutup gitu kan. Waduh. Iya. Gitu. Sama ini ya nih. Langit turunkan hujan langit. Nah, itu ideologi apa? Kan tinggal bisa kita di sekitar Itu kita kayak imagine. gitu. Itu sosialis ya? John Lennon. Yo. Imagine all the people. Nah, no heaven, no hell dan lain sebagainya. Bayangkan semua kehidupan tidak ada surga, dan lain tidak ada sebagainya. neraka. Jadi memang food, fun and fashion selain itu industri, itu juga media untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran itu sebenarnya. Gitu. Termasuk tadi itu. Betul. Dan Makanya masuknya lagu-lagu itu di bawah alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Karena kita misalnya lagu ya, kita menyanyikan lagu itu tanpa sadar ternyata liriknya menyeru kepada ideologi kapitalis tadi, ya kan gitu. Nah, itu cara-cara untuk menyebarluaskan pemikiran mereka, perang pemikiran mereka. Jadi food, fun and fashion itu di samping industri itu juga menjadi alat untuk menyebarluaskan pemikiran mereka. Ya. Keren ya, mereka tuh terstruktur gitu ya. Iya, betul. Tapi terjadi juga loh Mas, bukan cuma di kota-kota aja, di desa-desa juga kayak gitu. Iya. Emang ada? Iya, jadi Sedayu Fashion Week nggak ada. bukan masalah itunya juga, tapi dari sisi ekonominya gitu. Bahwa orang yang ekonominya lebih tinggi itu lebih dipandang daripada orang yang agamanya lebih baik. Iya, betul. Gitu. Itu termasuk tadi. Pemikiran-pemikiran tadi. Pemikiran tadi. Akhirnya apa? Kalau misalnya Ustadz dipanggil, suruh doa aja di pojokan tempatnya gitu kan. Tapi kalau yang kaya raya dikasih suruh kursi empuk-empuk di depan kayak gitu. Jadi kastanisasi berdasarkan materi. Betul. Gitu. Jadi kenapa kok Ustadz dikasih di pojokan hanya mimpin doa? Supaya apa? Supaya nilai religiusnya masih ada. Hanya sebagai cover saja, bukan sebagai inti. Nah, itulah yang masuk di dalam turunannya kapitalis yang namanya sekulerisme gitu. Pemisahan antara agama dengan kehidupan. Nah, kalau pas doa ya pakai agama, tapi pas membangun bangunan fisik, pas membangun pemikiran, nganggo sesajen. Pokoknya potong kepala kerbau. Agama itu untuk Mas, untuk penghilang stres bagi mereka. Agama itu untuk penghilang stres. Healing berarti. Iya, maksudnya gini. Setelah kerja seharian, capek, melakukan maksiat segala macam, terus besok siraman rohani. Besok maksiat lagi, malamnya siraman rohani lagi, itu kan? Selama dari Senin sampai Sabtu itu pokoknya bisnis yang penting jebret halal haram orang ngurus. Nanti akadnya siraman rohani kan gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi agama di dalam sistem kapitalis itu dimanfaatkan untuk hiburan. Masya Allah. Jadi entertain ya? Iya, jadi entertain. Tetap dibutuhkan. Karena apa? Secara naluriah manusia butuh itu. Kalau dihilangkan sama sekali, justru malah kehidupan yang mereka bangun, peradaban yang mereka bangun itu tidak stabil. Harus ada unsur agamanya, tapi agamanya sebatas untuk hiburan. Hiburan itu artinya ngelerem-lerem hati gitu ya. Makanya Ustadz yang tadi dipanggil tadi, ceramahnya itu harus yang kelerem ke hati, tidak yang menyadarkan gitu loh. Tapi intinya apa? Intinya hiburan gitu loh. Berarti termasuk orang-orang yang menjadikan agama ini kajian sebagai hiburan. Berarti sing kayak gitu gimana Ustaz? Nah, begitu. Berarti nggak usah saya perjelas.
sing ngaji nih ketika cuma wah aku ngaji nang pas lari libur aja lah pokoknya. Iya. Itu berarti Sama sistem aja. anune Iya. anu ya. Jadi agama hanya digunakan sebagai ketika badan dan jiwa capek dengan kehidupan duniawi, terus kemudian berhibur dengan agama. Iya. Padahal harusnya kan bukan begitu. Ya paling gampangnya ini, kita tuh sholat lebih khusyuk ketika kita lagi kena masalah. Betul. Iya, itu kan paling Nampar ini. iya kan? Iya enggak? Antum sholat nangis, ihdinas siratal mustaqim. Wah, dibaleni ping 50 ya lho, ihdinas siratal mustaqim. Pas wudu wis nangis lho, Mas. Wis heeh. Padahal antum tahu enggak? Butuh nangis, Itu air wudu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan jalan orang seperti orang-orang yang diberi nikmat tuh jalannya siapa? Para Jalannya Nabi, jalannya para sidikin, jalannya para syuhada. Itu gampang nggak? Enggak gampang. Itu nggak gampang. Maka ketika kita minta ya Allah kuatkanlah hati, Allah berikan kita cobaan lah. Itu Allah sayang sama kita. Masya Allah. Gitu. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi berdoa, ya Allah berikanlah saya kekuatan, maka Allah hadirkan beliau cobaan. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu loh. Jadi memang ketika kita itu menganggap agama sebagai hiburan, ya itu fungsinya. Kita rasakan. Maka ketika kita lagi susah gitu ya, bimbingan sama dosen nggak ketemu-ketemu itu, sementara SPP bentar lagi harus dibayar kalau nggak buruan sidang gitu. Oh itu sholatnya khusyuk. Mau bukti lagi, masih ingat zaman SMP atau SMA ketika mau ujian nasional, seberapa khusyuknya antum sholat duha, seberapa khusyuknya antum puasa gitu kan. Tapi ujungnya apa? Hilang seketika ketika nilai ujian sudah ada di depan mata gitu kan. Semprot-semprotan baju. Iya, wis hilang agama-agama nih. Karena apa? Agama hanya buat tempat hiburan saja. Oh itu saya pernah Giling, Ustaz. giling. Saya khusyuk sholatnya. Gara-gara apa ya kalau tak pikir. Oh iya minta motor KLX dulu itu. Wah khusyuk dulu aku. Motor KLX. Terus dikabelkan enggak? Enggak. Sholat subuh itu 4 rakaat tahu dulu. Oh iya. Saking Pelanggaran nanti. Ente apain? Pelanggaran kalau 4 rakaat ya Ustaz ya. Hah? Apa? Pelanggaran. 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 Oh, pelanggaran. Ya. Pelanggaran. Iya, pelanggaran. Siap. Oke. Ini ya, apa Islam itu ngobrol bermula dari Fashion Week aja sampai kayak gini kan. Iya, iya. Luar biasa. Sampai khusyuknya sholat. Sampai khusyuknya sholat tuku KLX bareng. Iya. Oke, Masya Allah ya ternyata ini fenomena besar nih Wanabut nih tentang apa namanya Citayam Fashion Week ini ternyata ya kalau kita bisa maknai lebih dalam lagi dengan lebih terperinci dengan kemudian ini loh didelok teko sudut pandang Islam sebenarnya ya ini bukan hanya sekedar kemudian hal yang natural terjadi enggak. Ini adalah sesuatu hal yang baik Ini desain. peradaban. Iya. Bagian dari peradaban yang besar. Gitu. Bagian dari peradaban yang besar. Berarti ini kalau diturut dari pertemuan yang kemarin, nah ini yang ikut pasti paham nih. Nah. Berarti ini salah satu masalah cabang. Ya. Dari kemudian permasalahan yang utama. Iya. Yang nggak paham, nah, makanya Ya jangan bolos permasalahan sama utamanya ya peradaban itu. Iya, Ya toh? betul. Food fun fashion itu bagian cabangnya. cabang dari permasalahan. Masya Allah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Tolong. Apa? Kaki aneh tersangkut. Oh, ya Allah. Kakinya kejepit, ya Allah. Aduh. Totalitas ya gimmicknya ya. Sampai nyari apa ini ya, apa Ini gitu ya. siapa biar Iya. ngantuk. Iya. Oh ini kejepit gitu ya. Nanti ditawari amputasi aja sekalian. Sebenarnya lebih nggak ngantuk enggak sih? Emosi ya sebenarnya. Emosi. Iya. Ini fashion juga Iya, putih hitam. Iya. Oh ini apa ini? Kapitalis ini pasti ya? Oh iya. Berbeda ini. Berbeda. Mas auratnya kelihatan. Oh iya, Pak. Masya Allah. Laki-laki auratnya sini, bukan sini. Kata sebagai Bukan. kesempurnaan. Oh gitu ya. Ngeles ya. Iso we. Oke, sebenarnya kita masih ada pembahasan lagi. Cuma kayaknya karena waktunya nggak cukup toh. Nanti kita akan bahas di apa sesi selanjutnya. Iya. Karena apa ya? Sebenarnya apa yang kita bahas tuh dari kemarin ketemu hari ini tuh runut Iya, semuanya. Sebenarnya nyambung. Nyambung semuanya. Dan ya apa urgensi kenapa sih kita harus belajar kemudian paham tentang sistem ini ternyata ya bukan hal yang sepele teman-teman. Betul. Kalau misalnya kemudian kita nggak belajar dan kita menjadikan wah ini abot ini konspirasi segala macam ya nanti kita nggak akan bisa membedakan antara mana yang hitam mana yang putih. Nanti malah kita berada di tengah-tengah nih mengiyakan sesuatu yang kemudian harusnya tidak, mentidakkan kemudian harusnya yang iya gitu.
Kayak tadi contohnya banyak sekali. Ada yang Citayam Fashion Week, terus ada kemudian hijab sekarang di Arab sudah tidak wajib. Sekarang yang paling ngetren adalah potongan cepak gitu kan. Betul. Nah itu kalau kita nggak memahami hal ini dan kemudian kita nggak memahami pola ini, ya nanti kita akan terbawa arus. Nanti kita nggak bisa menjadikan posisi kita tuh di letaknya geografisnya di posisinya Islam. Atau posisinya non-Islam, nanti kita malah nggak paham itu. Berarti ya untuk teman-teman semua, hal ini harus kita mulai pelajari dan harus kemudian kita mulai ya kulik lah tipis-tipis. Aku tuh juga belajar loh tentang apa namanya ini ilmu baru. Sebenarnya bukan ini sebuah keanehan baru yang namanya stoikisme. Nah stoikisme teman-teman ada yang tahu nggak? Betul. Ada yang tahu? Nah stoikisme nggak tahu ya? Nah stoikisme itu kalau misal kita lihat itu masya Allah. Pokoknya ini aku banget lah, ini aku banget. Oh piye, wong agamanya ya ada yang bilang ini agama, ada yang bilang ini kemudian filsafat. Tapi ketika mengerti stoikisme, kalau enggak kemudian dibungkus dengan pengetahuan ini tadi, antara membedakan mana yang Islam mana yang bukan, akan terbawa. Dan akhirnya kita akan kehilangan akidah Islam kita. Wong sakjane stoikisme itu memang jos, bagus. Tapi misalnya kita mau turut lagi, stoikisme itu di Islam pun juga ada. Itu ilmu itu tuh ada. Membedakan antara kemudian khodok dan khodar, bagaimana cara kemudian menjadikan kita tuh ketika ketimpa masalah tuh lebih oke lah, ridho lah gitu. Cuma bedanya mereka tuh arahnya nggak jelas, kita arahnya kepada Allah. Mereka cari ridhonya manusia, kita cari ridhonya Allah. Sehingga nanti tujuannya dan endingnya jelas. Stoikisme ya ke sana, ya toh, ke kiri. Islam ya kemudian endingnya ke surga. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi mungkin dari pertemuan malam ini ketemu ya kesimpulannya ya teman-teman ya, bahwasanya soal Citayam yaitu tadi, terus kemudian soal peradaban ini ya banyak sekali agendanya. Ini masih permulaan lah ya. Ini betul. Di Jogja belum hadir aja. Nanti kalau di Jogja udah ada, fenomenanya sama aja kayak sebenarnya sudah ada Mas. Oh sudah ada. Sudah ada. Cuma ya belum seperti yang dilihat. Belum setenar yang di sana. Tapi sebenarnya sudah ada. Masya Allah. Itu gimana itu? Nanti kita saksikan episode selanjutnya untuk bisa bagaimana mengijawantahkan dan kemudian menyusun strategi untuk kita sadarkan mereka semua. Wah, gitu ya teman-teman ya. Kita akan kembali, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Karena nanti kita akan masih banyak bahas hal. Karena yang belum kebahas juga yang ini viral yang tadi suami ternyata istri. Suami ternyata suamiku ternyata istriku. Suamiku ternyata apa? Perempuan. Suamiku ternyata perempuan. Berarti perempuannya adalah suami. Berarti suami. Istri suami. Suami istri berarti. Suami istri. Iya kan suamiku adalah istriku. Benar toh? Benar. Ini ada Indra Frimawan nggak sih di sini? Kok jadi pusing aku? Atau ini Dustin? Dustin Tiffany ini. Udah ini cukup one abut aja ini. Jangan ada yang lain. Oke, jadi gitu itu teman-teman sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin kita udah masuki ke penghujung segmen. Ini kayaknya nggak ada tanya jawab ya temannya ya. Karena udah clear semua. Insya Allah nanti kalau ada mau tanya jawab silahkan di Jogja Cafe ya. Nanti bisa face to face, bisa langsung tanya sama Ustadz Doni dan Ustadz Robi. Karena waktunya udah cukup larut malam, teman-teman habis ini jangan pulang dulu karena sudah disiapkan makanan gratis ya. Dan ini insya Allah ditraktir sama Wan Abud semuanya. Bayar. Wan Abud bayar. Oke, jadi ini udah disiapkan makanan, nanti silahkan teman-teman. Otaknya udah berpikir toh, panas toh, sampai di sini pun juga bau gosong kok ini. Biasanya lapar terus. Iya, habis itu lapar. Nanti silahkan diisi amunisinya. Di belakang sana sudah ada. Apa Mbak? Menunya apa Mbak? Apa? Ayokan. Hah? Nasi, daging. Hais itulah nggak jelas, oke? Nggak denger aku, nggak denger. Pokoknya nasi, sendok, piring, enak lah pokoknya. Gitu ya teman-teman ya. Wanabut mau ada yang disampaikan? Nggak ada, udah habis waktunya kan? Alhamdulillah. Udah paham. Udah paham ya. Alhamdulillah. Oke, baik gitu aja teman-teman. Mari bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saat lagi ada penampilan dari sobat kita tadi Mas Irham. Tapi sebelumnya nanti sembari menemani makan-makan kita ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Mohon maaf jika Mas
wan abut, ada banyak kemudian yang memicu keemosian dalam hati panjenengan. Pokoknya stay tune terus di Stardinet, karena Stardinet ini tempat apa sih sebenarnya? Ya, Stardinet ini adalah langkah awal untuk memulai perubahan. Jadi kalau kemudian bingung, udah gabung sana sini, udah gabung sana sini, udah gabung sana sini, tapi kok kemudian belum memulai apa-apa dan belum menciptakan apa-apa. Nah, inilah Stardinet, langkah awalnya untuk menciptakan perubahan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi gitu aja, kita salam rame-rame. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan teman-teman untuk bisa dinikmati hidangan yang ada. Hidangannya. Yang mau foto bareng Wan Abid nggak apa-apa. Itu pede banget antum. Ngobrol dulu ya.